Kita merapikan bedengan yang karena gagal tanaman melon maupun semangka, dan untuk itu kita cabut rerumputan dan kemudian kita rapikan kembali pinggir-pinggir dari bedengan yang akan kita olah ulang. Kita akan cabut rumput teki dan sekaligus kita akan amankan semua rumputan yang berpotensi tumbuh di bedengan yang akan kita revitalisasi. Pinggir bedengan kita buat lurus dan rata sehingga nanti mempermudah serut kayu maupun tanaman air apu-apu untuk ditempatkan, sehingga membantu untuk membuat tanah liat bisa menjadi lebih gembur dan juga itu hancur. Ini kerja-kerja fisik yang diperlukan ketekunan. Serut kayu ditebar, ditaruh di atas tanah untuk membantu adanya rongga di tanah liat yang kita sudah cangkul. Serut kayu akan membantu bagaimana air bisa disimpan, sekaligus akan melapukkan serut kayu tersebut akan menjadi bahan organik. Ini bedengan yang barusan kita rapikan pinggirnya, karena di dalamnya sebenarnya itu sedang terjadi proses dekomposisasi, ya, pola huge culture. Nah, ini pada pinggirnya kita kasih itu sekam kayu. Nah, ini kita tinggal isi timbun yang namanya enceng seperti ini. Ini kemarin kita sudah bongkar semua tanaman semangka yang kering, itu kita sudah cabut. Ini kita tinggalkan beberapa untuk melihat gejala. Nah, ini ya, ini kemarin buahnya. Nah, ini masih belum selesai. Jadi bedengan ini sama bedengan ini berarti kita harus timbun enceng. Ini juga belum, ya. Ini melon yang masih kita biarkan sebagai pembelajaran. Nah, ini buahnya sudah ada nih, ya. Nah, ini kemarin yang gagal. Ini juga, ya. Jadi ini masih ada 2,5 bedeng lagi yang belum kita tempatkan, itu apu-apu di pinggiran maupun di tengah, yang seperti itu sudah, ya. Jadi 5 bedengan ini kita akan tuntaskan untuk mengisi apu-apu, dan itu kita akan ambil dari permukaan kolam sana. Sedikit banyak sudah berkurang, dan kita akan tempatkan pada setiap bedengan ini untuk kemudian kita tunggu sampai kering. Ini adalah pekerjaan fisik, tapi menyederhanakan pikiran dan juga membuat hidup menjadi produktif tetapi sederhana. Kita akan masuk ke kolam. Guna mengumpulkan tanaman apu-apu, kita pungut, kita ambil, lalu kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam karung. Semua yang di permukaan kita coba raih untuk kemudian kita kumpulkan, sehingga pada akhirnya melalui kesabaran dan ketekunan, karung demi karung, kita bisa kumpulkan
tanaman apu-apu untuk kemudian nanti kita akan tempatkan di setiap bedengan. Nah, ini kita kerjakan dengan senang hati dan sekaligus dengan target. Mentuntaskan pekerjaan yang butuh keberlanjutan, maka kita lakukan secara bertahap dan secara kontinu supaya seiring waktu ada hasil kerja yang menunjukkan indikator dari prestasi kerja itu sendiri. Kita tempatkan tanaman air apu-apu ke pinggir bedengan pertama dulu, baru nanti kita akan tempatkan apu-apunya ke seluruh permukaan bedengan. Nah, ini tadi masih kosong, tetapi sekarang apu-apunya sudah mengisi permukaan bedengan. Nah, ini juga tadi kosong, belum terisi apu-apu, sekarang sudah menutupi permukaan bedengan. Jadi tinggal ada bedengan di ujung sana 2, ini ditambah 5. Nah, ini akan kita selesaikan karena kita harus masuk kolam beberapa kali untuk mengambil tanaman air apu-apu. Tetapi pekerjaan pasti kita selesaikan supaya bedengan terakhir ini tinggal menunggu ditutupi oleh tanaman apu-apu untuk kemudian menunggu kering. Pelan tapi pasti kita kerjakan supaya ini selesai bedengan apu-apu ini. Jadi 5 bedengan ini sebentar lagi mau selesai, kita baru angkat apu-apu dari kolam. Ini kita akan tata sedulur.
tekun, rajin, karena memang kita punya tujuan. Kita mau tanam cabai di sini meskipun kemarin gagal dengan semangka dan melon karena hujan deras, busuk akar atau ada bakteri patogen di akar sehingga buahnya gagal. Tuntas bedengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan tunggu sampai ini semua kering, lalu kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang ada sebelum kita tanam cabai. Monggo like, subscribe, dan komen para sedulur semua.